Terus di bagian disk belakang gua pakai yang lokal dan ini udah cukup tipis gitu. Kudu nama harus diganti soalnya rem tukangnya juga nggak, rem belakangnya juga nggak ada. Terus apa lagi ya? Paling untuk bagian ini gua pakai gas spontan dari Yejet, nggak tahu ori nggak tahu KW. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Ya hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah subscribe, nun badak sebenarnya bro. Kemarin waktu gua upload video yang tentang dede gemes, ada yang minta nge-review motor. Sebenarnya nggak pantas banget buat nge-review. Bukan apa nge-review, buat di-review gitu. Soalnya nggak pantas banget buat jadi panutan, cok. Tapi mungkin si orang tersebut kepo banget. Padahal motor gue itu bener-bener piomongin tetangga, cok. Ya udah, gua mau liatin motor gua seperti apa yang gua pakai ngevlog. Karena jujur, cuma motor ini emang ada dua motor, cuman yang satunya lagi masih dalam kondisi harus dibangun lagi. Yang ini juga kalau misalkan harus distandarin juga lumayan cukup banyak buat ngemakan biayanya kayak gitu. Ya udah deh, langsung aja ke ke motornya. Udah, nampilin muka yang goreng patutnya. Nah ini si motornya, Suzuki Satria F150 atau Satria FU. Mayoritasnya kan bilangnya Satria FU ya. Anjir cangkel bentar. Sorry kalau misalkan si kameranya goyang-goyang itu karena gua nggak bawa tongsis atau kayak semacam gimbal gitu ya. Ya udah, satu-satu anjir, stiker GoPro-nya coplok, bro. Wow. Karena motornya juga belum gua cuci ya, dari berapa hari yang udah kelewat. Stiker GoPro-nya coplok. Oke. Untuk di bagian belakang gua ini pakai ban apa namanya ya? Kalian tahu sendirilah. Ketang harus dijelasin ya secara mendetail atau apa sih? Secara rinci gitulah. Meta HRC nyebutnya. Untuk ban belakang gua pakai ukuran 100/80. Mereknya Corsa. Terus Corsa 2 maksudnya Diablo. Terus untuk di bagian pelek gua pakai yang ori pabrikan. Terus di bagian di bagian gear sama rantai. Kalau rantai itu gua pakai Moto1. Untuk gear belakang gua pakai Triple S ukuran 415/41. Ini di bagian sebelah kirinya ya. Kalau masalah mesin speknya gua nggak terlalu paham gitu, cuma mekanik gua yang tahu. Karena kemarin motor ini sempet jebol juga, bro. Jadi gua mintanya sama dia itu minta distandarin gitu. Ya kayak gini distandarin ya standar 2. Terus untuk bagian depan nggak ada yang spesial sih. Ya kayak gini. TNKB nggak dipasang. Terus untuk bagian depannya itu kalau sok depan belakang udah ribbon untuk race, anjir. Bagian pelek juga standar pabrik. Terus untuk untuk ban gua pakai MP7 MP76 gua keceplosan mulu karena orang Sunda gitu. Jadi ngomongnya Sunda. Dan untuk bagian headlamp, untuk lampunya gua pakai yang LED tipenya apa ya? Gua lupa lagi. RTD Ya RTD. Terus di bagian pengereman gua masih pakai yang standar pabrik.
Cuman si apa namanya? Ini teh selang rem. Gua pakai merek apa? Ya, merek biasa lah, nggak ada yang spesial. Hand grip juga yang biasa. Tahu sendiri lah harganya segimana-gimananya. Ini mah pasaran banget, nggak ada yang spesial. Terus untuk bagian sebelah kanan, ya kayak gini. Gua pakai underbone no name. Di bagian knalpot juga gua pakai yang apa ya namanya ya? Pokoknya knalpot juga gua nggak pakai yang mahal-mahal, yang standar. Knalpot gua pakai Purba. Terus di bagian di belakang gua pakai yang lokal, dan ini udah cukup tipis gitu. Kudu nama harus diganti soalnya rem tukangnya juga nggak, rem belakangnya juga nggak ada. Bisa apa lagi ya? Paling untuk bagian ini gua pakai gas spontan dari Yejet, nggak tahu ori, nggak tahu KW. Kalau misalkan harga lah, ada harga ada kualitas ya. Harganya ini lumayan murah, gua beli di salah satu marketplace. Dan untuk tombol starternya juga gua pakai nggak tahu apa ya namanya. Udah paling gini aja motornya. Anjir hitam banget ke belakang. Tuh, hidung pisan, bro. Ya udah deh. Paling ini aja yang bisa gua review. Dan untuk kekurangannya banyak banget, kekurangan spion nggak dipasang, terus TNKB nggak dipasang. Karena sempat gua jelasin juga di vlog yang kemarin kalau nggak salah ya. Apalagi gua. Dan hari ini gua nge-review itu hari Minggu. Nggak tahu dipublisnya hari kapan, tanggal berapa. Pokoknya mah tungguin. Gua pasti upload juga. Dan untuk space sekarang gua nggak bisa ngebacot panjang lebar, Cok. Karena si eksternalnya juga itu udah tinggal beberapa giga lagi. Karena gua nggak bawa yang 32 atau yang 64. Kemarin tahu sendirilah yang 64 giga gua ngebacot sekitar 2 jam, hampir 3 jaman. Cuman kebacanya itu sekitar 40 detik, bro. Terus apa lagi ya? Udahlah, kalau masalah di motor udah, review di motor udah. Kita ngelihat view yang sebelah sananya, soalnya ini lumayan genangan gitu. Kalau misalkan untuk dilihat, Cok. Dan udah lumayan cukup ramai pagi-pagi ini, bro. Seperti ini kondisinya. Oke lah, ini mah bukan untuk jadi panutan banget gitu motornya, anjir. Karena emang gua nggak dipakai buat harian juga sih. Makanya gua mintanya sama mekanik itu yang standar-standar gimana gitu. Ya udah deh. Di vlog kali ini cukup sekian dan terima kasih, thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah, see you next video. Gua nggak pakai muah ya. Oke, thank you ya.